Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kembali lagi bersama saya Sri Kandi di Proud Podcast. Episode kali ini menarik teman-teman karena kita kedatangan mahasiswa yang luar biasa, yaitu Furkan Ramadan dari Informatika MIPA USK Angkatan 2021. Oke, gimana nih kabarnya hari ini Furkan? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, alhamdulillah ya Furkan ya. Ini menarik nih Furkan. Tadi aku sempat baca sekilas, ternyata Furkan baru-baru ini mewakili Indonesia USK ke Qatar Ya. pada event AISA Winter School nih. Oke, boleh nggak nih diperkenalkan diri dulu nih Furkan ke teman-teman biar tahu nih ternyata siapa sih Furkan ini dan dari mana? Oke, halo semuanya. Sebenarnya perkenalkan, nama aku Furkan Ramadan. Aku dari jurusan Informatika Angkatan 2021. Aku kuliah di Fakultas MIPA USK. Oke, Furkan boleh ceritain nih ke teman-teman sebenarnya AISA dari Winter School ini sendiri apa sih dan kegiatannya gimana gitu? Oke, untuk AI dan SA Winter School ini bisa kita bilang juga Winter School. Itu adalah sebuah kegiatan workshop interaktif antar lintas minat, yaitu bidangnya itu AI, Artificial Intelligence, dan SA Software Engineering, di mana kita mendatangkan dari pihak kampusnya itu mendatangkan para expert yang di bidangnya. Jadi dari internasional juga ada juga pesertanya dari internasional. Lalu ada juga sisi workshop interaktif yang mana kita akan lakukan praktis di situ. Oke, menarik ya Furkan ya. Karena kemarin aku juga sebelum podcast ini, sebelum dikasih tahu narasumbernya Furkan, aku udah pernah lihat postingan di Universitas Syahkuala di Instagram dan aku lihat itu dari mahasiswa informatika dan aku bilang itu keren banget sih, gila sih, keren sih gitu. Dan ternyata hari ini bisa punya kesempatan untuk bisa podcast bareng Furkan sendiri. Ya, sebelumnya terima kasih juga udah mengundang aku di podcast ini. Oke, nah kalau boleh tahu nih, sebelumnya Furkan dapat informasi tentang AISA Winter School ini dari mana gitu? Jadi sebelumnya untuk informasi kegiatan Winter School ini itu dari dekan Fakultas MIPA, dari Pak Prof Taufik, mencari mahasiswa untuk diwakilkan sebanyak 2 orang dan harus laki-laki, untuk berangkat ke Qatar dan menghadiri kegiatan yang ada dilaksanakan di UDST-nya. Lalu untuk pesertanya jadi disebarkan informasinya di grup WhatsApp, lalu siapa yang bersedia jadi hubungi Bapak, dan kebetulan yang mengundang ini itu adalah salah satu peserta eCeltics 2024 yang mana Profesor Zakaria ini dia mencari perwakilan jadi di USK. Nah kebetulan untuk kampus UDST-nya pertama kali itu memang mencari relasi ke Indonesia langsung ke USK. Jadi menarik ya sebenarnya ya. Dan kalau boleh tahu informasi ini hanya untuk mahasiswa prodi informatika atau mungkin ada di share ke mahasiswa prodi lain nih di MIPA atau gimana nih Furkan? Awalnya itu memang di share di prodi informatika dulu. Kalau memang misalnya tidak ada yang berminat nih dari informatika, itu baru di share ke prodi-prodi lain di Fakultas MIPA. Oh seperti itu. Oke, jadi teman-teman harus tahu nih tahun depan ada lagi nggak kira-kira Furkan? Untuk informasi tahun depan itu kita belum tahu ya, ada lagi atau tidak. Tapi setidaknya untuk kampus dari UDST-nya udah berelasi langsung ke USK. Oke, luar biasa keren ya. Dan pastinya teman-teman yang nonton podcast kita hari ini penasaran juga nih Furkan. Apa sih motivasi Furkan untuk mengikuti kegiatan ini dan bisa mewakili Universitas Syahkuala Indonesia pada Qatar kemarin di AISA Winter School? Jadi sebenarnya motivasi aku tuh satu sebenarnya sih, itu ada kesempatan keluar negeri. Itu satu. Jadi kebetulan saya pertama kali keluar negeri ke Qatar, langsung ke Qatar. Jadi karena saya mau lihat perkembangan digital, bagaimana AI ini bisa berkembang, dan juga bagaimana software engineer ini bisa menyesuaikan perkembangan teknologi berdasarkan AI yang semakin lama semakin canggih. Yang kita tahu kan AI ini makin lama berkembang pesat. Dan pastinya ketika mewakili Indonesia ke Qatar kemarin ini pasti satu keberuntungan ya sebagai mahasiswa informatika. Sebenarnya keberuntungan juga, bisa rezeki dapat ini bisa mewakili juga USK dan juga Indonesia. BTW yang peserta dari Indonesia cuma 2 orang. Dan dari informatika USK. Iya.
Wah, luar biasa, keren banget sih teman-teman. Ini benar-benar hal yang luar biasa karena sebagai mahasiswa yang expert di bidangnya, apalagi kemarin eventnya tuh memang event teknologi dan juga informatika, dan ya Furkan bersama temannya sudah mewakili USK, itu keren, luar biasa. Dan pastinya dari cerita yang sudah disampaikan Furkan tadi, aku juga penasaran nih Furkan, akhirnya gimana nih kok bisa mewakili dan bisa terpilih gitu? Oh jadi karena kan dari prodi informatika udah ada yang mengajukan nih 3 orang, 3 orang yang mewakili yang berminat. Jadi kami dipanggil ke Pak Prof, ruangan Pak Prof. Jadi lebih-lebihan kami. Jadi siapa yang mau berangkat nih, 2 orang aja nih. Jadi 1 orang mau nggak mau harus mundurkan diri. Dan yang mundurkan diri ini juga udah bersedia juga, dia udah berangkat aja katanya. Oke. Dan kemarin pas dipilih dan juga terpilih akhirnya nama Furkan Muhammad itu mewakili, itu gimana tuh perasaannya? Muhammad Furkan Ramadan. Oh ya, Furkan Ramadan, oke. Ya. Jadi saya sebenarnya yang terpilih itu 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Furkan Ramadan, dan satu lagi Muhammad Habil Aswad. Oh oke. Jadi pastinya seneng juga ya, karena ini adalah kesempatan yang gak semua orang bisa dapat, apalagi sebagai mahasiswa informatika gitu. Hanya orang terpilih yang bisa pergi dan juga mendapatkan kesempatan tersebut. Keren sih. Dan juga aku mau tanya nih, pas sampai di sana kira-kira aktivitas apa sih yang kalian lakuin gitu? Dan berapa hari sih, boleh diceritain gitu ke penonton kita hari ini? Oke, berarti bisa dibilang EDIMA Live ya? Oh ya boleh. EDIMA Live. Boleh. Jadi kami itu kan stay di hotel tuh kan dari malam waktu ketika sampai di bandara itu kami dijemput ke menggunakan transportasi, lalu kami diantar ke hotel. Lalu untuk keesokan paginya kan itu pembukaan acaranya. Jadi kami sekitar bangun jam 5 pagi, lalu kita sholat subuh, persiapan gitu, lalu sarapan di hotel. Lalu sekitar jam 7.30 ataupun 7.45 itu kita dijemput menggunakan transportasi darat. Lalu kita sama-sama di situ rupanya dikumpulkan juga, di situ ada peserta juga di hotel tuh. Di situ juga ada para expertnya yang ada di bidangnya. Jadi sama-sama, jadi kayak para peserta dan para expert itu barengan perginya. Jadi sebenarnya pas ke sana itu pertama kali datang ke Qatar, itu pertama kali berarti ke luar negeri juga? Iya benar. Dan langsung ke Qatar, dan dibiayain lagi ya? Iya. Aduh keren banget sih Furkan. Dan kemarin pas melihat para expert di bidangnya, pasti ngerasa bangga gak sih Furkan? Gimana perasaannya? Alhamdulillah merasa bangga juga karena kita juga bawa alma mater USK di sana. Iya luar biasa. Jadi pas ke sana pakai alma mater USK gitu? Iya, di hari pertama kita pakai alma mater USK. Aduh keren banget sih. Dan menurut Furkan sendiri, perbedaan yang paling signifikan dari budaya belajar orang Qatar di Indonesia itu gimana sih? Terutama di Aceh itu gimana Furkan? Boleh diceritain gitu? Oke, jadi kampus ini ya, University of Doha for Science and Technology, atau bisa kita bilang singkat dengan UDST. Jadi UDST ini kampusnya sebenarnya baru Kak. Jadi baru didirikan 2022, jadi termasuk baru juga. Dan mahasiswanya juga, para pengajarnya dan lain-lainnya itu masih baru, relatif baru, tapi mereka langsung berkembang jadi kayak salah satu universitas yang bisa bersaing di Qatar. Lalu untuk para siswanya juga mereka itu menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris di sana. Ya bahasa Inggris. Setahu saya mereka pertama menggunakan bahasa Inggris, kedua menggunakan bahasa Arab, dan ada juga mahasiswa rumah Indonesia dari sana. Ada, itu pun mereka juga harus menyesuaikan bahasa Inggrisnya karena kita menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris di sana. Dan juga pemateri-pemateri yang di sana itu kita menggunakan bahasa Inggris juga di sana. Jadi sebenarnya mereka itu walaupun baru tapi adaptasinya itu cepat. Jadi mereka itu nggak ketinggalan. Kita harus cepat adaptasi, seperti kayak pertama kali saya nyampe di Qatar dan hari pertama kita mau tidak mau harus berbahasa Inggris di sana. Jadi kita harus menyesuaikan, dan ada juga culture shock ada juga di sana. Nah kalau ngomongin culture shock nih, aku juga penasaran challenging apa sih yang dirasain pas ke sana, dan gimana sih cara Furkan untuk nanganin cara ataupun tantangan baru pas nyampe di Qatar kemarin? Untuk challenge yang di sana itu pertama kita menyesuaikan bahasa ya. Jadi walaupun
kita sebenarnya di prodi informatika nih selalu menggunakan bahasa Inggris untuk setiap pemrograman. Itu tetap kita harus menyesuaikan gitu karena kita berinteraksi langsung. Kita berinteraksi langsung dengan orang-orang internasional dan kita harus berbahasa Inggris yang cukup cakap. Lalu untuk culture shock di makanan ya, itu juga ada. Gimana tuh? Jadi untuk culture shock itu pertama ya saya terkejut sama makanan mereka yang sangat berempah. Ya, jadi makanan mereka itu berbeda, jarang ada yang pedas. Tapi kemarin lahap kan? Lumayan lahap karena karena memang di sana juga perlu penyesuaian, jadi makannya harus lebih dari cukup dari biasanya. Benar. Untuk nutrisi juga ya, karena tempat baru, lokasi baru, kultur baru, daya tahan tubuh juga harus kuat. Benar, Dan dari dengerin cerita Furkan tadi dari awal sampai sekarang, pastinya banyak ketemu orang baru, lingkungan baru dan juga ilmu baru. Dan pas di sana kemarin, apa sih inspirasi yang didapat baik itu dari kulturnya, pendidikannya yang menurut Furkan itu keren banget dan luar biasa. Gimana tuh? Boleh diceritain? Jadi pertama itu dari para pesertanya nih ya. Jadi kami kan ada yang dari Indonesia, ada yang juga dari Perancis, ada yang dari Swedia, ada yang dari Pakistan juga ada. Jadi kan dari berbagai teman-teman dari luar negeri sana kita harus mendapatkan inspirasi bahwa wow, negara rupanya ilmu ini sangat luas, jadi inspirasi bagi saya. Dan mereka juga saling sharing tentang bagaimana kehidupan sehari mereka di sana. Jadi mereka dengan para dari Indonesia ini itu kami ada juga sharing bahasa di sana. Jadi saya coba bahasa mereka, bahasa Prancis, ada beberapa yang saya baru tahu dan mereka juga saya ajarkan bahasa Indonesia juga ke mereka. Wah, jadi menarik ya. Jadi pas ke sana itu bukan hanya fokus ke eventnya yaitu tentang AI, SE, tapi juga berbagi kultur gitu dengan teman-teman yang ada di sana. Teman-teman yang ada di sana. Karena pastinya di setiap kegiatan baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, berbagi kultur itu adalah hal yang selalu sangat menarik, sangat menyenangkan. Benar, setuju sih. Dan ya ini mungkin poin yang teman-teman nonton hari ini penasaran itu mengenai AISE itu sendiri. Gimana sih Furkan? Boleh dijelaskan nih ke teman-teman. Apa sih? AI. Kita tahu bahwa kepanjangan AI itu adalah Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, dan SE itu rekayasa perangkat lunak bahasa Indonesianya. Atau software engineering itu dalam bahasa Inggrisnya. Jadi AI ini adalah sesuatu hal yang dapat membantu pekerjaan manusia dengan menggunakan teknologi kecerdasan yang mana AI ini akan belajar dari pengalaman yang pernah kita ajarkan ke mereka. Jadi AI ini seperti machine learning, jadi pembelajar mesin. Dengan algoritma yang tepat, jadi kita bisa memanfaatkan AI tersebut untuk mengerjakan tugas-tugas kita sehari-hari dan memudahkan kita dalam melakukan suatu pekerjaan. Dan pastinya kemarin pas ke Qatar, Furkan dan rekan juga mengerjakan project kan? Dan project itu sehubungan dengan AISE atau gimana? Boleh diceritain? Jadi untuk di kegiatan AIS ini siangnya itu kita ada praktis workshop, namanya juga workshop interaktif. Jadi kita dikasih seperti materi-materi tapi berdasarkan praktis yaitu codingan. Lalu kita belajar juga maksud dan makna dari codingan ini. Lalu untuk project ya, kalau untuk tugas itu sebenarnya dari WSK langsung. Ya, dari WSK langsung. Karena WSK juga minta jurnal perjalanan, habis itu juga kegiatan sehari-hari dan juga Instagram Reels. Jadi kemarin sempat membuat konten juga gitu pas di sana? Sempat take video tapi saya belum sempat bikin konten. Aduh, ini teman-teman penasaran nih. Nanti teman-teman bisa follow Instagram Furkan dan lihat nanti kapan selesai edit gimana kegiatan dan juga aktivitas pas di Qatar kemarin. Siap. Dan ya pastinya ketika ke suatu negara dan baru ketika melihat AI di Qatar itu gimana sih Furkan? Apakah penerapan AI di Qatar itu bisa diterapin di Indonesia atau gimana kalau menurut Furkan sendiri? Untuk penerapan AI itu mereka kan universitasnya ini kebetulan berbasis sains dan teknologi. Atau bisa kita bilang juga sebagai kalau di Indonesia ini itu kayak institut. Jadi karena mereka itu institut,
mereka itu pasti juga menerapkan AI dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan mereka juga ada yang mengembangkan aplikasi Snono. Jadi ini ada aplikasi namanya Snono, itu kayak e-commerce, kayak Shopee di kita juga. Ini boleh sebut merek ya nih? Oke, boleh. Kayak Shopee juga, cuman mereka udah lebih terintegrasi nih dari aplikasinya, segi biaya dan menu-menu yang tersedia itu lebih terintegrasi karena mereka mengembangkannya pasti juga menggunakan AI di situ. Jadi untuk mereka masyarakat biasanya juga, untuk mahasiswanya juga itu menerapkan AI dengan sangat tepat. Dan pastinya ketika 4 hari ya kalau nggak salah, benar? Benar Pak Ari. Benar, 4 hari Furkan. 4 hari itu kita berinteraksi dengan seluruh perwakilan dari negara-negara yang mengikuti workshop tadi. Dan pastinya karakternya berbeda-beda dan juga pasti inovasi-inovasi mereka juga berbeda. Pas melakukan kerjasama di sana kemarin, menurut Furkan sendiri mereka itu berinovasinya sama nggak seperti Indonesia, atau mungkin lebih dari Indonesia, atau mungkin seperti apa gitu? Jadi kalau kebetulan nih peserta yang saya kenal ini yang paling dekat sama kami itu ada yang dari Prancis 2 orang. Nah, mereka rupanya sudah S3, lagi melanjutkan studi S3. Aduh, keren banget. Dan mereka untuk menyelesaikan tugas akhir mereka itu menerbitkan paper. Jadi inovasi mereka itu dia lebih ke menerbitkan ataupun membuat inovasi yang kayak yang bersifat global. Jadi paper mereka ini yang tugas mereka kerjakan ini harus dicoba di apa tuh istilahnya tuh dicoba di Jepang, dicoba ke negara lain gitu. Jadi sampai paper mereka diterima gitu baru bisa mereka lulus S3 gitu. Jadi pas di sana ternyata background dari semua peserta itu beragam ya? Beragam, jadi ada yang dari yang paling muda sebenarnya S1 saya. Ada juga yang S2 ataupun S3. Cuman yang S3 ini yang memang lebih experience di bidangnya dia. Walaupun dia sebagai peserta. Luar biasa ya. Aku dengerin ceritanya tuh udah tahu gitu gimana sih vibes yang luar biasa yang dirasain pas ke Qatar gitu. Dan juga ketika mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu, berinteraksi dengan banyak orang, ada nggak yang merubah perspektif Furkan mengenai AI dan juga SE setelah mengikuti kegiatan di Qatar kemarin? Ya, jadi kemarin kan pematerinya yang expert di bidangnya itu kita kayak kuliah biasa di kampus kita, cuman mereka juga ada slide presentasi yang mereka ajarkan ke kita, yang mana mereka lebih mengajarkan kayak perkembangan AI itu sendiri gimana, habis itu AI yang tren saat ini gimana, lalu ada juga bagaimana mengembangkan software engineering sesuai dengan conduct ataupun aturan-aturan yang sesuai dengan aturan kita. Juga ada namanya tuh IEEE conduct, itu kayak aturan-aturan dalam mengembangkan perangkat lunak, bagaimana perangkat lunak ini dikembangkan dengan secara lebih bisa kita bilang moral gitu, lebih sesuai dengan metode-metode yang ada saat ini. Dan pastinya dengan penggunaan bahasa Inggris di sana 4 hari full bahasa Inggris dong? Iya dong, bahasa Inggris. Ada kendala nggak? Atau biasa aja gitu sebagai seorang Furkan? Sebenarnya di hari pertama ya, itu aja yang kendala di hari pertama, waktu pertama kali kita ditanya-tanya pakai bahasa Inggris gitu, habis itu juga kita diajak ngomong, diajak makan gitu kan, itu hari pertama aja yang shock. Kedua ketiga hari ketiga itu udah bisa kita berinteraksi lebih santai. Udah gitu. Adaptasi ya udah dengan lingkungan di sana gitu. Ya, hari kedua ketiga baru bisa interaksi. Walaupun 4 hari pastinya banyak hal berharga di sana Furkan. Boleh nih diceritain ke teman-teman, apa sih yang paling berharga pelajaran pas 4 hari di sana bareng teman-teman dari seluruh dunia? Untuk pelajaran yang kita dapatkan bahwa AI ataupun artificial intelligence ini itu harus kita adaptasikan lebih matang dalam kehidupan sehari-hari. Disarankan juga dalam mengerjakan suatu tugas ataupun mengerjakan suatu pekerjaan itu, kalau kita tidak pakai AI itu kayak kita tuh udah istilahnya udah ketinggalan gitu. Untuk perangkat lunak juga sama kayak gitu, software engineering kita juga bisa melibatkan AI dan pembelajaran mesin di situ.
Oke, jadi banyak ya insight-insight baru yang didapatkan selama 4 hari di Qatar dan ketemu banyak orang yang luar biasa dan expert di bidangnya. Ya. Oke teman-teman, gak kerasa ya kita udah di bagian ujung nih Furkan. Sebelum kita tutup podcast kita hari ini, Furkan boleh sampaikan sepatah dua kata maupun kesan dan harapannya ke teman-teman dan juga bagaimana pengalamannya kemarin pas di Qatar mengikuti AISA Winter School. Silahkan. Oke, untuk pesan dan kesan yang bisa saya berikan kepada teman-teman yang lain itu cobalah untuk mencari, mengeksplor dan mengikuti kegiatan-kegiatan bersifat internasional. Karena kita akan dapat wawasan baru yang belum pernah ada yang kita bayangkan kayak di negeri kita ini juga. Lalu jangan takut juga untuk jangan takut juga untuk kita keluar dari zona nyaman kita, yaitu di negara ini sendiri. Dan juga kita harus cepat beradaptasi, berinteraksi dan sharing juga culture kepada orang-orang lain supaya juga orang bisa kenal juga dengan Indonesia. Oke, luar biasa. Terima kasih Furkan. Ya, sama-sama. Oke, pastinya aku juga simpulin nih dari podcast awal kita sampai akhir penutup tadi bahwa teman-teman jangan pernah takut untuk pernah mencoba, karena kita nggak tahu nih Furkan kan gimana sih rezeki kita ataupun di mana sih kesempatan kita. Kayak Furkan Ramadan sendiri punya kesempatan pertama kali ke luar negeri itu langsung dibiayai dan juga langsung ke Qatar dan ketemu banyak orang. Jadi untuk mahasiswa terkhusus yang nonton podcast kita hari ini, keluarlah dari zona nyaman dan carilah peluang kalian, karena kita nggak tahu nih di mana sih keberuntungan kita selanjutnya. Saya Sri Kandi, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.